Bang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, saya pernah mengutus seseorang untuk membeli sesuatu. Kemudian saya kasih uang, yang bersangkutan saya suruh menghitung. Nah, itu sudah pas sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi tidak lama kemudian dia kembali mengatakan bahwa uangnya kurang. Kemudian saya beri lagi kekurangannya itu. Nah, lalu setelah pembelian barang selesai, kemudian dia kembali lagi dengan membawa barang, lalu mengatakan bahwa uang yang tadi kurang sebenarnya tidak. Nah, lalu sisanya dikembalikan lagi kepada saya. Nah, dia bertanya kepada saya, mengapa Pak Jumari begitu percaya kepada saya, kata dia begitu. Lalu saya mengatakan, ya karena Anda orang Islam yang mendirikan sholat, saya juga orang Islam yang sholat, gitu. Maka kita saling percaya. Nah, pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, dari peristiwa sederhana ini yang membuat kita harus betul-betul menjaga kebersamaan adalah faktor kejujuran. Jadi kalau orang itu jujur, pasti mudah percaya kepada orang yang jujur. Nah, menariknya, dia bertanya kepada saya, seandainya orang itu ngapusi bagaimana? Meskipun dia rajin sholat, tapi kan tidak mustahil ngapusi juga. Terus saya katakan, seandainya dia ngapusi, saya kan tidak tahu, jadi tetap tenang saja. Sebab ketika dia ngapusi, dia tidak memberitahu saya kalau ngapusi. Nah, itu kan urusan tenang atau tidak, itu urusannya orang yang ngapusi. Tugas kita adalah berbuat baik, tugas kita adalah percaya kepada orang. Itu insya Allah membuat hidup kita menjadi tentram. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam, berbohong itu bukan persoalan fikih, berbohong itu bukan persoalan hukum, tetapi persoalan adab dan akhlak. Sebab kalau pembohong itu hanya diukur dengan pendekatan hukum, dia bisa mencari celah supaya selamat dari hukuman. Tetapi hukuman terhadap pembohong itu ya kenyamanan hidup yang bersangkutan itu. Sebab orang itu sekali berbohong, maka dia wajib untuk berbohong terus-menerus, gitu. Sebab tidak ada cara yang efektif untuk menutupi sebuah kebohongan kecuali dengan berbohong. Wah, lebih parah lagi kalau dia itu termasuk orang yang sudah menikmati kebohongan. Nah, maka pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat mengajarkan kepada kita supaya menghindari perilaku berbohong itu. Sebab kalau sudah kecanduan berbohong, ya dia ibaratnya seperti sundel bolong itu. Sundel bolong itu kan dari depan cantik gitu, tapi dari belakang itu menyakitkan gitu. Dari belakang itu menakutkan gitu, juga mencelakakan gitu. Nah, ini
dalam kehidupan sehari-hari secara sosial itu juga tidak jarang kita jumpai perilaku manusia yang secara panggung depan, secara penampilan, secara kasat mata itu demikian baiknya ya. Misalnya berpenampilan sebagai pribadi yang sederhana, pribadi yang bersahaja, bahkan sebagai pribadi yang sangat taat gitu. Tetapi perilaku aslinya adalah perilaku yang merugikan orang lain, yang mencelakakan orang lain. Itu tidak sering kita jumpai perilaku-perilaku yang seperti itu. Kalau ada perilaku seperti itu, kita mengetahui, kita berusaha untuk mengingatkan jika memungkinkan. Sekurang-kurangnya adalah mendoakan. Maka dapat kita ambil catatan bahwa pembohong itu seperti sundel bolong. Itulah orang-orang yang dalam surat Al-Ma'un itu dikategorikan sebagai pendusta agama. Dalam surat Al-Ma'un itu, pendusta agama adalah orang-orang yang kesalehan ritualnya, ketaatan beragamanya, ketaatan beribadahnya tidak tercermin dalam kesalehan sosial, tidak tercermin dalam pergaulan sosial yang membuat nyaman semuanya. Nah, sehingga dia hanya mementingkan diri sendiri, bahkan dia memanfaatkan kesalehan ritualnya untuk kepentingan duniawi pribadinya. Nah, itu orang-orang yang berpikirnya hanya jangka pendek. Mungkin dalam jangka tertentu, jangka pendek di dunia ini, itu dia selamat dan keren. Tetapi jangka panjang yang sangat hakiki itu sesungguhnya dia berada dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Padahal Al-Quran mengatakan mata'ud dunya qalil gitu. Kehidupan dunia itu hanya sedikit. Wal akhiratu khairul limanit taqo gitu. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang saya sampaikan tadi, orang yang hanya mementingkan kepentingan jangka pendek kehidupan dunia ini, itu bisa mengambil langkah apa saja yang penting mendapatkan keuntungan dunia dengan mengabaikan nasibnya di masa yang akan datang. Itulah kepribadian para pembohong yang karakternya seperti sundel bolong. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.